Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menganugerahkan nikmat terbaiknya sehingga kita bisa beribadah dan selalu istiqamah di atas agama dan sunnahnya, di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kajian kita pada sore hari ini, kita akan melanjutkan bab ke-21, bab tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal parfum dan jam tangan. Jam tangan di sini maksudnya yang digunakan di pergelangan tangan. Karena tentu di zaman Nabi SAW tidak ada jam tangan. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa saja yang digunakan di pergelangan tangan. Bagaimana tuntunan Nabi alaihissalam? Apakah memang sunnah digunakan dengan di tangan kanan atau memang bebas di situ? Yang pertama, petunjuk Nabi SAW dalam hal parfum. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatul la turat." Ada 3 hadiah yang tidak boleh ditolak. Ada 3 macam hadiah yang tidak boleh ditolak. Yang pertama, parfum. Jadi ketika kita diberi hadiah parfum, maka sebaiknya tidak ditolak. Meskipun parfum itu beralkohol, mengandung alkohol. Karena tentang hukum parfum yang mengandung alkohol, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak najis. Jadi alasan haramnya alkohol atau parfum yang beralkohol adalah karena najis. Ya. Karena najis dikiaskan dengan khamr. Tapi ini terbantah. Karena tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Ya. Banyak sekali makanan, minuman yang haram, tapi dia tidak bersifat najis gitu ya. Tidak bersifat najis misalnya. Kita misalnya tidak boleh memakan daging burung yang memiliki cengkram. Seperti burung elang, itu tidak boleh kita makan. Tapi apakah dagingnya najis? Kalau kita misalnya bersentuhan dengan daging elang itu terus najis? Ya. Contoh lain misalnya minuman yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau minuman yang dilarang itu hanya terbatas. Lebih banyak yang dihalalkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, apa contohnya? Itu pun khilaf para ulama tentang air korma yang direndam beberapa hari. Air korma ya, yang direndam beberapa hari, maka sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi lagi-lagi asal daripada minuman itu halal. Alasannya apa tidak boleh gitu lah. Jadi intinya argumen sebagian ulama yang mengatakan alkohol itu najis itu lemah. Ya. Kalau dibilang haram, haram. Tapi kalau dibilang najis, perlu dalil yang jelas, yang sorry. Oleh karenanya Syekh Utsaimin dalam masalah ini belum katakan yang sahih, kata beliau,
bahwa parfum yang beralkohol sebaiknya dihindari demi menghindari perbedaan pendapat ulama. Tetapi yang sahih dia tidak najis. Jadi kita lebih afdal menggunakan parfum non alkohol karena selamat dari perbedaan pendapat ulama. Tetapi kalaupun memakainya maka tidak mengapa, karena untuk mengharamkan suatu harus dengan dalil yang jelas. Itu yang pertama, hadiah yang tidak boleh ditolak, yaitu parfum. Yang kedua, dikasih hadiah bantal misalnya. Ada pedagang melakukan door prize, ternyata di antara door prize-nya hadiahnya adalah bantal misalnya. Bantal misalnya kulit angsa, itu bulu angsa itu kan mahal itu. Yang di hotel-hotel kan itu kan bantal bulu angsa dia, mahal dia. Ya kalau kita bulu kambing aja lah, mungkin bulu ayam mungkin. Jadi agak murah dikit. Kalau dikasih gimana? Jangan ditolak. Atau mungkinnya diberikan bantal gitu loh. Supaya tidur kita bertamu misalnya bermalam di masjid, lalu DKM-nya memberikan bantal, maka jangan ditolak. Pemberian yang tidak boleh ditolak yaitu bantal. Yang ketiga susu. Kecuali memang kita alergi susu. Kita alergi susu, mungkin maka argumennya lebih kuat, alasannya lebih kuat untuk menolak karena kita alergi susu. Tapi kalau tidak ada alergi susu, kemudian juga bukan tipe yang enak dan mau muntah kalau minum susu, ya maka sebaiknya jangan ditolak. Kemudian yang kedua, terkait dengan parfum, di sini saya sebutkan hadisnya. Bahwa yang paling membuat beliau yang paling membuat beliau betah, yang paling membuat beliau betah dan nyaman berada di dunia, dua. Yang membuat beliau nyaman, kemudian juga merasakan kehidupan dunia, dua hal. Yang pertama wanita soleha, yang kedua parfum. Dari hadis ini menunjukkan bahwa hidup ini belum lengkap kalau belum memiliki wanita soleha yang cantik, karena dua sifat ini harus ada pada istri kita, ya, soleha dan cantik. Kalau kaya bonus, keluarganya terhormat itu bonus, keluarganya kaya terhormat itu bonus. Tapi kriteria dasar dan utama pada wanita yang menjadi pasangan hidup kita dua, dan itu ditegaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari hadis Nabi alaihi salam, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fasbadiddin. Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Yang pertama karena hartanya, kemudian karena cantiknya, kemudian karena karena keluarganya, nasabnya, dan yang keempat karena agamanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan dengan baik ya agama calon pasanganmu. Perhatikan dengan baik agama calon pasanganmu. Jadi kita nggak boleh mentolerir urusan agama pada pasangan kita. Jadi jangan masuk ke dalam hidup kita kalau orang yang tidak memahami agama atau lemah agamanya, atau dia awam tapi nggak mau dituntun, sok tahu, ngeyel, itu jangan masuk ke dalam hidup kita. Rusak nanti hidup kita. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu diberitahu ada seorang wanita yang memang kamu sedang ingin menikah dengan atau mencari pasangan, maka yang pertama ditanya adalah cantiknya dulu. Itu manusiawi, kata Imam Ahmad. Kalau ditanya, itu ada tuh janda atau perawan kembang desa, tanya cantik nggak, itu dulu. Itu dulu yang pertama. Jangan agamanya dulu. Setelah kita, cantik, masya Allah dia,
Yang kedua tanya agamanya bagaimana. Oh dia awam, bahkan cenderung ngeyel, susah diatur, mundur. Jadi kita mundur karena pertimbangan agamanya. Jangan dibalik, kata Imam Ahmad. Kalau kamu ingin mencari seorang wanita yang menjadi calon istri ibu anak-anakmu, jangan tanya dulu agamanya gimana. Wih, Masya Allah dia soleha banget, Masya Allah. Pokoknya orangnya tuh baik, soleha pokoknya lah. Gak nyesel lah kalau udah gak diragukan orangnya. Perempuan ini baik banget. Kemudian, oh gitu, alhamdulillah. Terus cakep gak? Nah itu dia. Itu dia. Maksudnya gak cantik apa gak? Ya itu dia, kata dia. Mau ngomong berat. Enggak, maksudnya bagaimana itu dia? Ya itu dia. Kalau saya nyebut tadi takutnya menghina. Maksudnya bagaimana? Iya biasa aja. Aduh, biasa aja. Maksudnya biasa gimana? Bukannya kalau jelek itu relatif, itu nggak ada. Kata relatif itu susah itu. Ada perempuan yang cantiknya disepakati, ada yang relatif, ada yang jeleknya disepakati, ada yang jeleknya relatif. Nah ini bagaimana? Ini bukan relatif lagi, ini disepakati jeleknya. Waduh, kalau gitu saya mundur. Kata Imam Ahmad, kalau kamu mundur dari serius sama seorang wanita karena jelek atau cantiknya, maka sikap itu tidak terpuji. Makanya pertama kali kamu mau mencari calon istri, tanya dulu cantiknya, jangan tanya agamanya. Jangan hanya karena dia tidak cantik padahal agamanya bagus kamu meninggalkan dia. Maka itu sikap yang tidak bijak, kata beliau. Lihat bagaimana Imam Ahmad sangat detail. Jadi kalau nyari perempuan tuh jangan tanya agamanya dulu. Jangan tanya agamanya, tapi tanya cantiknya dulu, cantiknya gitu. Bagaimana akhlaknya, kemudian bagaimana agamanya, begitu. Yang kedua yang membuat Rasulullah SAW merasa nyaman dan menikmati kehidupan dunia adalah apa? Parfum. Dan itu salah satu ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, membahagiakan orang lain. Ketimbang kita menebar bau yang tidak sedap kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat, menebar wangi, aroma wangi dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, memakai parfum. Ya, memakai parfum itu adalah ibadah karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana Nabi SAW di hadis Aisyah mengatakan Rasul itu paling gak suka. Lihat, wa kana Rasulullah SAW yashaddu alaihi an tujada minhu rih. Beliau tidak suka kalau ada bau yang tidak sedap yang berasal dari diri dia. Tidak sedapnya Nabi itu masih wangi. Kalau tidak sedapnya kita, tidak sedapnya orang yang jorok, waduh, luar biasa. Saya terganggu sekali orang yang mulutnya bau di sebelah kita kanan kiri di saat sholat. Dia menyimak bacaan imam, dia baca itu sampai kadang-kadang saya begini mau nunduk bahu, mau begini mau hentikan sholat gak bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Orang yang rokok itu musibah itu. Ya, atau memang saya nggak ngerti bagian laki-laki itu mulutnya bau gitu loh. Jadi hawanya, baunya itu sampai ke sebelah gitu loh. Padahal itu di ruang AC, bayangin. Tapi kok masih bau? Itu mulut, belum badan. Ini sebelum menyiksa. Rasul aja sangat tidak senang kalau ada sedikit aja dapati tubuh beliau mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apalagi pada orang lain. Makanya di sini saya ikuti perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nabi SAW kata Ibnu Qayyim sangat menyukai parfum. Beliau selalu memakainya, selalu pakai. Makanya kita dimanapun kita berada, safar atau mana, apalagi kita ke tempat yang terkenal dengan parfumnya, oleh-oleh. Hal yang paling pertama kita beli parfum, jangan lupa. Kalau kita umroh ke Mekah, cari parfum. Ke Madinah, cari parfum. Ke negara mana, keluar kota, cari parfum. Kalau memang terkenal dengan parfumnya. Ya, parfum. Jangan yang lain. Yang lain nomor 2, nomor 1 parfum dulu. Dalam rangka mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW
Aroma badannya itu paling wangi. Bahkan keringatnya pun seperti parfum yang paling wangi. Lihat sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas mengatakan dia selalu diberi parfum, diterima apa saja jenisnya. Bahkan ingat, parfum apapun boleh bagi kita, termasuk parfum wanita. Ya, itu sahih boleh. Karena tidak ada larangan ini parfum khusus wanita, ini parfum khusus untuk laki-laki. Itu kan tergantung selera. Tapi kalau kita laki-laki menggunakan parfum perempuan, tidak ada masalah. Tidak masuk dalam tasyabbuh, tidak masuk dalam menyerupai perempuan. Wanita menggunakan parfum laki-laki juga boleh, tidak masuk dalam kategori menyerupai laki-laki, nggak ada masalah, ya. Bahkan Anas ketika setiap diberi parfum selalu dia diterima. Mau parfum perempuan, mau parfum laki-laki dia terima. Ditanya, kenapa kok nggak pernah nolak parfum? Kata beliau, bagaimana saya menolak? Rasulullah SAW adalah orang yang lebih dari saya, jauh lebih dari saya. Beliau tidak pernah menolak parfum. Diberi parfum apapun beliau selalu menerimanya. Ya, makanya kata Syekh Abdul Razak, di sini dalil bahwa perhatian terhadap parfum, ya, selalu berusaha memiliki parfum dan menggunakannya, dan bahkan tidak menolak setiap orang yang memberi parfum, maka itu tuntunan Nabi SAW, merupakan sunnah. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi tidak menolak pemberian parfum, sunnah. Memakai parfum, sunnah. Ya, jadi mau sholat, mau kerja, dimanapun kalau perlu bawa. Karena kita kan kalau pulang kerja udah asem. Nah, sebelum kita pulang pakai parfum, ya. Kalau bisa yang strong. Kenapa? Karena kalau di cuaca panas gini, kalau nggak strong nggak kuat dia tenggelam oleh bau keringat kita. Begitu. Makanya Syekh Abdul Razak berkata di sini, dianjurkan bagi seorang muslim untuk berusaha membuat dan menjaga tubuhnya agar tetap wangi dan sangat peka terhadap bau badan atau bau tidak sedap apapun yang berasal dari tubuh atau pakaiannya atau mulutnya yang bau rokok, jika termasuk pecandu rokok. Terlebih semua itu harus diperhatikan di saat sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id, ketika ihram, dan ketika menghadiri perayaan suatu acara. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, jika mengacu pada dalil yang lebih kuat dan sesuai dengan fakta, maka khamr, nah ini Syekh Utsaimin ya, maka khamr atau alkohol bukan suatu yang najis yang bersifat konkret. Oleh karena itu alkohol bukan termasuk najis yang konkret sehingga ia tetap dianggap suci. Selain itu, parfum yang mengandung banyak alkohol yang dikonsumsi untuk selain diminum, apakah masih boleh digunakan? Maka jawabannya bahwa firman Allah yang berbunyi, maka tinggalkan oleh kalian, bersifat umum, mencakup penggunaan untuk minum atau untuk parfum. Untuk itu sikap yang lebih berhati-hati adalah menghindarinya, termasuk untuk parfum meskipun tidak ada dalil yang dengan jelas dan tegas melarang penggunaan alkohol untuk selain diminum. Oleh karena itu tidak mungkin memastikannya sebagai sesuatu yang haram. Jadi sebaiknya dihindari. Parfum beralkohol sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita makainya gimana? Yang sahih tidak haram. Ingat, sebaiknya dihindari. Khawatir ayat ya dalam surah Al-Maidah, fastanibu, maka tinggalkanlah, itu termasuk larangan atau perintah Allah untuk meninggalkan segala sesuatu yang mengandung alkohol. Tapi untuk menyatakan itu najis, tidak ada dalil yang jelas, kata Syekh Utsaimin. Maka sikap yang bijak adalah tidak menggunakan parfum beralkohol, dia menghindari perselisihan para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya saya sampaikan di sini, wanita tidak dilarang memakai parfum, bahkan memakai parfum laki-laki sekalipun, kecuali setelah memakainya ia keluar. Yang diharamkan itu dia perempuan pakai parfum kemudian keluar rumah, lalu cium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu yang haram. Tapi kalau di rumah wanita pakai parfum tidak masalah. Yang dilarang oleh Rasulullah, dia pakai parfum lalu keluar rumah. Tapi kalau dia pakai parfum dalam rumah yang merasakan wanginya anaknya, suaminya, orang tuanya, dan mahram yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah keluar rumah untuk belanja, ngantar anak sekolah, jemput, atau acara arisan, lalu pakai parfum, haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengkiaskan wanita yang pakai parfum sampai keluar rumah itu seperti pelacur. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'tara al-mar'atu fawarat 'ala al-qaum la yajidu riha fa hiya kadza wa kadza."
Kalau ada wanita mengenakan parfum, lalu sampai keluar rumah, lalu dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia itu seolah-olah pelacur. Maka dia itu seolah-olah pelacur. Itu kata Rasulullah SAW. Berarti dari sini, kalau Rasul sudah mengkiaskan, menganalogikan perempuan yang pakai parfum keluar rumah dicium oleh laki-laki bukan mahram, berarti tidak mungkin tidak haram. Karena dianalogikan Rasulullah SAW dengan apa? Dikiaskan dengan pelacur. Ya. Pada hadis ini Rasul melarang wanita pakai parfum lalu keluar rumah dicium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram. Berarti apabila tidak ada dua alasan tersebut, maka wanita boleh memakai parfum. Jadi tidak keluar rumah, atau di rumah tapi ada orang lain yang bukan mahram, misalnya ada iparnya, ada adik iparnya misalnya, ada tamu, maka nggak boleh. Kalau ada orang yang bukan mahram tidak boleh pakai parfum. Atau dia pakai parfum keluar rumah. Nah, itu. Nah, fadilah parfum. Parfum memiliki istimewaan dan keutamaan bahwa malaikat suka menyukai aroma wangi dan syaitan sebaliknya. Sesuatu yang paling dia sukai adalah bau bangkai. Jadi kita jangan biarkan diri kita bau. Mulut bau. Ya, perawatan gigi lah sekalian. Kalau kita ingin gigi mulut gak bau, tapi gigi gak pernah dirawat, bolong, gak pernah perawatan lah istilahnya. Bagaimana mau mengeluarkan aroma wangi gitu? Artinya tidak bau gitu loh. Ya, kalau molong segera dirawat, segera diatasi oleh dokter. Ya, supaya apa? Kita tidak nyiksa diri kita dan nyiksa orang lain. Kita mungkin tersiksa dengan gigi yang bolong, orang lain tersiksa oleh bau mulut kita. Jangan cueklah jadi orang. Atau bau badan. Kalau kita tipe yang kita cium sendiri, bau nih. Udah tunjukkan ketidaknyamanan kita, segera makanya antisipasi bawa parfum. Kalau memang kita tipe orang yang memang keringetnya bau, badannya bau, tahu diri. Ada orang yang udah bau gak tahu diri, gak sadar gitu, cuek dia. Waduh, sang, Allahu Akbar. Itu saya kira kalau binatang nyium pingsan itu, orang aja masih kuat itu. Kalau binatang sang, itu sang, kok dia gak sadar ya. Malah, misi Pak, duduk sebelah, mau nolak gimana? Dia minta sebelah kita, ya akhirnya kita mundur. Maaf Pak, saya silakan Pak berduduk, saya cari tempat lain. Kenapa? Ada orang tipe yang cuek, tipe yang nggak peduli dengan bau badan dia. Katanya umat Rasul, katanya umat Islam, tapi sikapnya begitu. Gimana? Kita tahu di sini kata Ibnu Qayyim, syaitan itu suka dengan bau yang tidak sedap. Bau-bau itu, sampah itu, bau sampah, bau got, bau asem, bau segala bau yang tidak sedap. Syaitan suka. Syaitan sangat suka. Bau bangke semuanya. Sebaliknya malaikat. Jadi kalau kita rumah wangi, pakaian kita, tubuh kita wangi, itu malaikat akan merapat ke diri kita. Selalu melekat dia. Karena dia selain berzikir pada Allah juga ada hal-hal yang dia suka, ada hal yang dia tidak suka. Dia tidak suka bawang, bau bawang putih, bawang merah. Makanya kata Rasulullah, man akala thawma hadha wal basal fala yaqrubanna masjid hadha. Siapa yang makan bawang dan makan bawang putih, jangan sholat di masjid. Makanya kata ulama, siapa yang baru makan bawang merah mentah atau bawang putih mentah, lalu setelah itu ada sholat, ya, lalu ada qomat, jangan sholat jamaah. Makan bawang menjadi sebab dispensasi untuk tidak sholat jamaah. Bayangkan makan bawang mentah menjadi dispensasi untuk tidak sholat jamaah. Dia gugur kewajiban jamaahnya gara-gara makan bawang. Misalnya kita makan sate, ya kan, habis maghrib tuh, wah, sampai bawangnya minta tambah, bawang merahnya bang tambahin, isya adzan di luar, kemudian dekat tempat kita makan, kemudian apa? Kemudian kita mau sholat, maka kalau tidak ada siwak atau tidak berkumur, dibersihkan mulut kita dengan bersih, maka jangan sholat jamaah, sholat di rumah aja. Karena apa? Karena malaikat tidak suka bau bawang, malaikat tidak suka bau bawang putih. Dan tahu bangsa yang suka bawang dan baunya ngeri itu Pakistan, India itu. Saya waktu kuliah di Madinah, aduh, kalau udah dekat mereka pingsan saya, sampai nyesek gitu, gak bisa napas, baunya ya Allah. Saya pikir begini, lah ini laki-lakinya
Itu istrinya kuat gak? Jangan-jangan perempuannya begitu juga sama baunya. Baunya ya Allah, bau keringetnya. Mereka tuh gak pernah masakan itu jauh dari bawang. Bawang bomba itu pasti. Krak, bruk, 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 bruk. Dimasakkan selalu. Mereka itu gak pernah lepas dari bawang. Dan mereka selalu makan masakan kare dia. Dan selalu masak dengan presto dia. Gak pernah daging presto. Semua ayam di presto. Itu gak pernah bawang tuh krok masuk. Itu baunya Allah, terutama Pakistan. Kalau India sebagian India, tapi Pakistan tuh rata-rata, waduh, mending pinter, rata-rata biasa aja pinternya, hafalannya biasa aja. Pakistan tuh, Afghanistan, bau tuh. Pakistan, Afghanistan, ada. Makanya kalau cari istri jangan mereka ya, orang sana ya, jangan cari orang Pakistan, janganlah, ya, kecuali keturunan. Kalau keturunan Pakistan Indonesia boleh lah, udah berubah gitu. Dia udah tersentuh kue apem, udah tersentuh bakwan, udah berkurang tuh ininya bawangnya. Tapi kalau asli sana jangan. Nanti anak kita ngomong teke terus teke jadi udah teke bau lagi. Jadi kita hindarilah begitu. Nah ini ya, jadi kita intinya ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, selalu menggunakan parfum. Kemudian terkait dengan jam tangan. Memang di zaman Nabi SAW tidak ada jam tangan. Tapi kita ingin mendudukkan perkara, apakah dengan menggunakan jam tangan dengan tangan kanan sunnah? Ulama berbeda pendapat. Tapi ulama sepakat yang sunnah itu memulai dari yang kanan. Misalnya pakai baju kanan dulu, sendal kanan dulu, ya itu. Mandi mulai tangan kanan, wudu tangan kanan. Jadi ulama sepakat berdasarkan hadis Aisyah yang sunnah memulai al-bada'atu bil yamin, mulai dengan kanan. Makanya disebut oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu yuhibbut tayammuna ya'khudhu bi yamini, yu'ti bi yamini, yuhibbut tayamun wa yuhibbut tayammuna fi jami' umuri. Wa Rasulullah sallallahu sangat menyukai kanan. Maksudnya apa? Beliau selalu mengambil dengan kanan, memberi dengan tangan kanan, dan menyukai kanan dalam segala urusan, yaitu memulai dengan tangan kanan. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW bersenantiasa menggunakan dan memulai sesuatu dengan kanan, selama tidak ada penghalang, yaitu sesuatu yang kotor. Kalau ada penghalang kotor, ada penghalang yaitu kotor, bau, maka sunnahnya kiri. Misalnya ngambil upil, iya sebaiknya jangan kanan. Kadang-kadang orang kalau kiri kurang mantap Ustaz, kanan, jangan. Atau kuping, ya, apa gatuk, ya sebaiknya kiri, begitu. Segala yang tidak baik, yang agak kurang bersih, kurang layak, maka ditangani dengan kiri. Segala yang wangi, yang baik dilakukan dengan kanan. Ya, buang ingus, bersuci, buang kecil, besar. Perlu diperhatikan, masalah memakai jam tangan adalah masalah muamalah. Sedangkan hukum asalnya ada mubah. Jika bisa disimpulkan bahwa memakai jam tangan boleh dengan tangan apapun, namun lebih baik dengan tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan kan Rasul suka dengan kanan, gitu ya. Lihat kata Aisyah, Rasul suka dengan kanan. Kanan di sini bisa berarti dimulai, bisa berarti menggunakannya tangan kanan. Makanya dulu kan saya tangan kiri dulu. Saya dulu kiri. Ya, SD, SMP, SMA kiri. Mulai kuliah saya pakai tangan kanan. Tapi awalnya memang risih. Kita main bulu tangkis kanan, nulis. Tapi lama-lama malah lebih nyaman kanan. Ya. Tapi itu kembali kepada selera masing-masing. Karena ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan sunnahnya kalau diniatkan ya memulai kanan dan memakai dengan kanan. Walaupun ini muamalah. Masalahnya luas, tidak boleh menyalahkan. Kenapa kanan? Kenapa kiri? Gak sunnah, jangan. Bebas. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih afdal dengan menggunakan tangan kanan. Tapi juga dalam hal masalah jam tangan atau hal yang lain yang kita pakai sehari-hari, hindari flexing, hindari hedon yang mahal-mahal. Yang kita butuhkan apa, itu yang kita beli. Ngapain beli jam harganya 100 juta? Buat apa? Apalagi miliaran, Richard Mille. Daripada beli Richard Mille mendingan beli rumah sekalian. 3 miliar, 4 miliar, ngapain jam Richard Mille? Mendingan ini murah meriah, beli di Senen, G-Shock. Kalau mau beli jam Senen, semua
jam-jam mahal itu, ya, jam-jam mahal yang ada di pasar baru di mana, itu ngambilnya dari importir Senen. Dan banyak teman-teman di Senen itu. Kalau di pasar ini saya G-Shock nih beli berapa? 6 juta, 5 juta. Saya beli 1,5 juta ini. Jadi importir langsung. Makanya kalau urusan jam yang bagus, ya sesuai kebutuhan aja. Itu kita bisa cari, ya, nggak usah mahal-mahal. Demikian pula yang lain, hindari yang bersifat mahal untuk menghindari tabdzir. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Sudah maghrib ya? Baik, ya silakan dikumandangkan adzan.